depan kita Kabupaten Buol ini kan tinggal kepemimpinan kepala daerah ini kan tinggal 2 tahun ya. Nah, kebetulan Ibu Sri Kandi ini bapaknya wakil bupati. Nah, jadi pertanyaan saya, ini yang maju 2024 Ibu atau Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat AM di mana saja kalian berada. Bantu channel ini agar lebih berkembang untuk memberikan edukasi dan informasi seputar dunia politik yang positif dan tugas-tugas kenegaraan kami sebagai wakil rakyat. Bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di rumah makan di Desa Boilan bersama Ketua DPR. Saya berkesempatan untuk melakukan podcast dengan beliau ya, sehubungan dengan beliau ini termasuk Ketua DPR perempuan ya, sama dengan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, tapi beliau dari Golkar. Dan saat ini beliau masih sangat berusia muda. Umur berapa Bu Sri Kandi? 41. 41. Berarti kelahiran tahun 79. 79. Masih sangat muda. Masih panjang perjalanan karir beliau dan sekarang sudah menjadi pimpinan DPR. Sebenarnya sebelumnya pernah terlibat di partai lain? Kalau rencana masuk ke partai lain ya Tidak, pernah. sebelum di partai sekarang. Tidak ada. Begitu masuk di partai Golkar langsung terpilih menjadi anggota DPR. Iya, di periode tahun 2014 langsung duduk sebagai anggota DPR. Berarti sekarang sudah periode yang kedua. Iya, periode kedua. Periode pertama belum menjadi pimpinan ya, masih anggota DPR biasa. Dan sekarang menjadi ketua DPR. Kalau di Kabupaten Buol, partai beliau ini termasuk partai yang menjadi pemenang pada tahun 2019 kemarin. Sebenarnya Ibu Sri Kandi apa memang bercita-cita untuk jadi anggota DPR atau jadi politisi, atau apa cita-citanya sebenarnya? Ya, kalau bicara masalah cita-cita, tentunya tiap orang punya impian untuk menjadi seseorang yang bisa berguna untuk orang lain. Kalau awalnya sih waktu duduk di bangku SMA, cita-citanya ingin jadi dokter. Jadi dokter. Ingin sekali jadi dokter, karena itu waktu masih SMA bisa dapat siswa terbaik, ikut UNPTN bisa lulus Di Untak waktu itu kedokteran. Tapi karena waktu itu posisi orang tua keuangan tidak memungkinkan, hanya seorang guru di pelabuhan, jadi saya harus mengalah karena masih ada 2 orang adik saya yang harus dibiayai. Jadi saya mengalah untuk tidak ikut lanjut ke kedokteran. Padahal sudah dinyatakan lulus pada saat itu. Iya, sudah dinyatakan, tapi alhamdulillah ternyata mungkin ada rencana Tuhan di balik semua itu. Iya. Alhamdulillah ternyata sekalipun tidak menjadi dokter, tapi saya dengar Ibu punya anak dokter. Ya, insya Allah. Amin. Bulan depan sudah sarjana kedokteran. Cita-cita orang tua yang tertunda sekarang justru diturunkan kepada anak yang jadi dokter. Amin. Ya, berarti ini cita-cita yang tertunda. Iya. Memang tidak punya cita-cita lain pada saat menjadi politisi. Apa sebelumnya ada kegiatan lain selain menjadi politisi? Ya, kalau sebelum terjun di dunia politik, saya kan sempat menjadi seorang pedagang sembako. Yang kita berkeliling ke desa-desa. Biasanya di hari-hari pasar kita gunakan. Saya juga jualan di rumah sembako. Jadi sebelum ke politik, saya alhamdulillah giat di kegiatan saya sebagai pengusaha kecil lah. Alhamdulillah saya bisa mempekerjakan 7 orang karyawan selama saya duduk sebagai seorang pengusaha kecil. Artinya bisa berbagi dengan orang lain, bagi saya itu cukup luar biasa. Dan akhirnya
saya diajak oleh orang tua untuk terjun ke dunia politik, sampai sekarang dapat amanah dari Allah bisa jadi seorang ketua DPR. Ya. Alhamdulillah. Ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda yang akan datang bahwa ternyata jika ada keinginan yang kuat untuk menjadi apa saja, pasti akan Tuhan kabulkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini kan banyak perempuan Indonesia pada umumnya yang juga sudah banyak terlibat di politik, di pemerintahan, di organisasi-organisasi profesi. Apa tanggapan Ibu tentang wanita Indonesia sekarang? Ya, kalau saya pribadi sangat bersyukur di era sekarang ini kita perempuan sudah banyak dilibatkan di semua sektor ya. Baik itu pernah ada perempuan presiden, juga kita pernah kan ada Ibu Megawati. Jadi alhamdulillah untuk perempuan-perempuan yang di era sekarang itu kita juga sudah bisa setara dengan laki-laki. Meskipun tidak harus melewati batas-batasan menjadi seorang perempuan, tetap kita tahu batas-batasan kita, terutama seperti saya seorang ibu rumah tangga, ya. Mungkin di kantor saya seorang atasan, tapi di rumah saya tetap tahu bahwa saya seorang ibu. Ya, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, tetap tanggung jawab itu tidak dilepaskan. Jadi itu pesan terhadap generasi muda, apalagi terhadap kaum perempuan, bahwa ketika seorang perempuan memiliki jabatan, ya posisi sebagai istri itu tetap berlaku, tetap memasak untuk suami, tetap mendidik untuk anak-anak, dan itu juga menjadi motivasi bagi anak-anak kita bahwa ketika ada seorang ibu yang aktif dalam sebuah organisasi atau di pemerintahan atau di politik, ya, tidak akan mengurangi peran-peran seorang ibu. Yang kemudian kira-kira apa saran Ibu Sri Kandi terhadap perempuan-perempuan milenial di era sekarang ini yang mungkin mereka harus melek terhadap politik, melek terhadap kegiatan-kegiatan perempuan? Apa saran-sarannya terhadap kalangan milenial kita sekarang, khususnya perempuan? Iya, kalau saya mungkin mengharapkan kepada perempuan-perempuan milenial yang terutama ya di Kabupaten Boa ya, di daerah kita, berharap kepada adik-adik kita, generasi penerus kita yang menjadi akan masa depan Boa. Ayo kita bekerja keras, ayo kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit, ya, karena tentunya kita tidak bisa akan menggapai cita-cita kalau kita tidak akan berusaha semampu kita. Apapun itu hasilnya tetap akan yang di atas tentukan, asal kita mau serius untuk menekuni sesuatu dengan usaha yang kita miliki, insya Allah itu akan ada jalan dari. Apalagi sekarang ini partai-partai politik itu disarankan untuk harus memenuhi 30% keterlibatan perempuan dalam baik dalam struktur kepengurusan apalagi dalam pencalonan. Nah, jadi ya sebenarnya ini kesempatan bagi perempuan, dan kita sambil makan, Bu, silakan, ini pesanannya sudah tiba, ada ikan goreng, nila goreng, dan juga ada nilai bakar. Ya. Apalagi sekarang ini kan sudah didukung dengan aturan harus 30% di setiap partai. Kalau tidak memenuhi itu bisa dapat teguran dari pimpinan tingkat tingginya. Nah, itu berarti kesempatan bagi generasi muda perempuan untuk harus terlibat secara bersama-sama di organisasi politik ya. Kalau di Partai Golkar kemarin keterlibatan perempuan berapa persen kemarin? Kemarin kita cukup 30%. Cukup 30%. Saja pas pemilihan kan tidak ada yang kurang ya? Iya, kita cuma 2 kursi ya untuk perempuan kita dapat. Kita dapat 2 kursi. Kalau untuk pencalonan di semua dapil kita terpenuhi semua 30%. Iya, dari 3 dapil. Dari 3 dapil ya. Karena memang di hampir setiap partai, termasuk partai saya juga, itu untuk mencari kalangan perempuan sulit. Iya, kendala memang kemarin, tapi alhamdulillah untuk kita Golkar kita dapat kemarin. Kalau untuk mencari perempuan secara rata-rata mungkin banyak, tapi yang serius untuk berjuang
betul-betul mau berjuang untuk kepentingan dia sebagai perempuan, ya itu yang kurang. Ini kan ke depan kita Kabupaten Buol ini kan tinggal kepemimpinan kepala daerah ini kan tinggal 2 tahun ya. Nah, kebetulan Ibu Sri Kandi ini bapaknya wakil bupati. Nah, jadi pertanyaan saya, ini yang maju 2024 Ibu atau Bapak? Tunggu proses yang ada, biarkan berproses. Oh iya. Ya. Kalau sekarang ya kita bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan rakyat ke kita. Kalau bapaknya yang maju, anak tidak ya? Tidak maju. Ya, pastilah. Tapi kalau misalnya ada sinyal untuk ketua DPR, apalagi dari kalangan perempuan, berkesempatan untuk maju, ya berarti Ibu yang maju. Insya Allah, Bismillah. Saya kira memang kita di Kabupaten Buol ini masih sangat kurang tokoh perempuan yang bisa untuk tampil, bukan hanya bisa tampil dalam hal kesempatannya, tetapi memang sangat dibutuhkan ada kesempatan, tersedia partainya, mungkin ada kesiapan finansial, semua itu harus. Kita banyak tokoh-tokoh perempuan juga, tapi banyak hal mungkin mereka tidak berkesempatan mendapatkan rekomendasi dari partai, atau mungkin pada waktu yang bersamaan juga tidak memiliki kesiapan untuk persiapan biaya operasional. Nah, semua itu kan memang tergantung situasi. Ya, kita berharap supaya generasi muda milenial, khususnya perempuan, ya itu bisa mendapatkan posisi untuk, karena kita di Kabupaten Buol ini secara berturut-turut pimpinan DPR itu sudah 2 kali dipimpin oleh perempuan. Yang pertama juga dari Golkar, Ibu Leli, dan sekarang sudah tidak duduk, yang kedua Ibu Sri Kandi. Sekarang saya lagi berbincang-bincang dengan beliau. Tentunya saya ingin menggali informasi tentang cita-cita beliau, kemudian bagaimana suka duka beliau memimpin DPR, juga bagaimana beliau juga punya perhatian untuk rumah tangga, untuk anak-anak, karena tidak gampang menjadi seorang pemimpin di sebuah lembaga wakil rakyat, juga harus kembali ke rumah memimpin lembaga rumah tangga. Ya kan, semua itu adalah dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan keseimbangan emosional antara tugas di kantor dan tanggung jawab dulu. Jadi obrolan kita ini semakin membuat makanan ini semakin enak karena hanya pemandangannya bagus, kemudian saya baru merasakan di tempat ini. Ya. Saya kira untuk sementara kita cukupkan sekian dulu bincang-bincang kita dengan Ketua DPR Ibu Sri Kandi Bataliku, dan kita akan ketemu lagi dengan beliau di podcast selanjutnya dan akan membahas tentang hal-hal yang lebih fokus pada soal-soal peran-peran beliau sebagai seorang politisi, sebagai pimpinan DPR. Kali ini saya hanya menggali sedikit informasi tentang latar belakang beliau masuk di dunia politik, apakah memang ini beliau berlatar belakang politisi atau memang ternyata apa yang beliau sampaikan pada awalnya beliau adalah seorang pedagang, yang kemudian juga karena mungkin pengaruh suasana keluarga yang bapak sejak awal sudah menjadi seorang anggota DPR, kemudian sekarang menjadi wakil bupati, itu ayah atau bapak dari ibu ketua DPR. Oke? Saya cukupkan sekian pertemuan kita pada podcast kali ini bersama Ibu Sri Kandi Bataliku, dan kita akan ketemu lagi pada podcast selanjutnya masih dengan Ibu Ketua DPR di Kabupaten Buol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.